nanti malam kita akan membuka tirai misteri yang selama ini tersembunyi di balik kabut dan hutan Sumatera. Malam ini kisah yang akan kita dengar bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah perjalanan ke dalam dunia yang gelap, di mana manusia dan roh bertemu, dan kekuatan yang tak terlihat memegang kendali. Di sebuah desa terpencil, ada gadis bernama Ningsih. Parasnya cantik memikat, begitu cantik sampai setiap orang yang melihatnya merasa terhipnotis. Tapi kecantikannya bukan hadiah dari Tuhan, bukan pula buah dari doa atau ketulusan hati. Ada rahasia yang menempel di kulitnya, sesuatu yang disebut susuk penarung. Susuk kuno dari dataran tinggi Sumatera, dikenal bukan hanya untuk memikat, tapi juga untuk mengikat roh penjaga hutan. Dan roh itu tidak pernah tunduk pada manusia biasa. Setiap malam, warga desa mulai merasakan keanehan. Suara langkah yang tidak menapak tanah, tangisan yang berasal dari arah yang tak jelas, hewan mati dengan mata yang hilang. Dan satu hal menakutkan, setiap kali ada korban, kecantikan Ningsih bertambah. Seolah ada energi gelap yang mengalir ke tubuhnya, memberi hidup sekaligus kekuatan yang tidak manusiawi. Nanti malam, kita akan menyusuri setiap langkah Ningsih, setiap tatap matanya yang memikat sekaligus menakutkan, dan menyelami rahasia susuk terlarang yang telah memilihnya sebagai wadah. Kita akan menemui Makbalia, dukun tua yang mengetahui kebenaran di balik susuk penarung, bahwa bukan Ningsih yang memilih susuk itu, tapi susuk yang memilih tubuhnya. Dan setiap yang terpilih akan menjadi sasaran kekuatan yang haus akan energi manusia. Dalam cerita ini, tidak ada yang seperti yang terlihat. Manusia bisa menjadi korban tanpa sadar. Roh bisa memakai kedok manusia. Dan kecantikan bisa menjadi petaka yang mengundang kematian. Kita akan melihat desa yang terguncang, warga yang hilang tanpa jejak, dan malam-malam di mana bayangan menatap lebih dalam daripada mata manusia mampu menahan. Dan yang paling menakutkan, bukan Ningsih yang harus ditakuti. Yang harus ditakuti adalah roh penarung itu sendiri. Yuli cerdas gitu ya licik, dan ia terus mencari tubuh baru untuk menyalurkan kekuatannya. Bisa jadi seseorang yang Anda kenal, atau bahkan diri Anda sendiri, menjadi korban berikutnya tanpa Anda sadari. Jadi siapkan diri Anda. Matikan lampu, dengarkan suara di sekitar, rasakan angin malam yang berhembus lembut tapi dingin menusuk. Karena nanti malam kita akan membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi dan menyelami kengerian yang mengintai di balik pesona maut susuk penarung Sumatera. Selamat datang di channel Nanti Malam, dan bersiaplah untuk menatap sisi gelap yang selama ini bersembunyi di balik senyum dan kecantikan yang memikat. Di sebuah desa terpencil di Sumatera bagian utara, ada seorang gadis bernama Ningsih. Setiap orang di desa itu tahu siapa dia, bahkan sebelum mereka pernah benar-benar bicara langsung dengannya. Nama itu seperti punya gema sendiri. Begitu disebut, orang langsung membayangkan wajah yang terlalu cantik untuk ukuran desa kecil, yang bahkan warungnya cuma 2, jalan aspalnya bolong-bolong, dan suara jangkrik selalu lebih keras daripada suara manusia setelah maghrib. Yang membuat semua orang heran adalah perubahan Ningsih terjadi secepat kedipan mata. Kemarin sore ia masih gadis biasa, kulit sawo matang, wajah polos khas anak kampung. Tapi keesokan paginya, seluruh desa gempar. Ningsih keluar dari rumah Makbalia, seorang dukun tua yang tinggal sendirian di tepi hutan, dengan paras seperti tidak lagi menyentuh dunia yang sama. Kulitnya tiba-tiba cerah dengan cahaya lembut yang sulit dijelaskan. Matanya bening seperti habis dicuci air sumur 7 mata. Dan bibirnya seolah terukir dengan halus, menggoda tanpa ia maksudkan. Ketokeko ayus menendo, kata seorang ibu-ibu Jawa yang sudah lama merantau dan tinggal di desa itu. Kata-kata itu diucapkan sambil menutup mulut sendiri, karena ia sadar tidak seharusnya memuji sambil tercengang begitu. Tapi bagaimana tidak, kecantikannya seperti datang dari dunia lain. Ningsih hanya tersenyum waktu itu. Senyum yang membuat sebagian orang mundur sedikit. Entah kenapa, senyum itu lembut tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti ada bayangan yang ikut tersenyum dari balik kulit wajahnya. Tapi mungkin itu cuma perasaan orang-orang. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan pada awalnya. Desa itu masyarakatnya sederhana, tapi gosipnya tidak pernah sederhana.
Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi semalam di rumah Mak Balia. Tidak ada yang berani menanyakan langsung. Demikian sebagai sidulama dukun yang dihormati, ditakuti, tapi juga dipercaya. Namun sikap warga yang hormat itu bukan karena Mak Balia baik, melainkan karena semua orang tahu siapapun yang mengusiknya tidak pernah hidup tenang setelahnya. Kisah bahwa Ningsih dirawat semalam penuh di rumah Mak Balia menyebar dengan cepat. Konon Ningsih waktu itu jatuh pingsan saat mencari kayu bakar menjelang maghrib. Ada yang bilang ia kesurupan, ada yang bilang ia dikejar makhluk hutan, tapi orang-orang hanya tahu fakta akhirnya. Ningsih pulang dari Mak Balia sebagai gadis yang jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Saking cantiknya, bapak-bapak kampung jadi sering salah bicara kalau ngobrol dengan istrinya. "Bu, tolong ambilin air minum." Maksudku Nings, Bu, maksudku kamu." Dan ibu-ibu langsung melempar sandal. Situasi itu lucu, tapi hanya di permukaan. Di balik semua canda itu ada rasa takut yang tipis, yang menggantung seperti kabut tipis di pagi hari. Karena kecantikan Ningsih tidak terlihat seperti kecantikan biasa. Ada hal aneh yang tidak bisa orang jelaskan. Waktu malam tiba, matanya kadang seperti berkilau, bukan pantulan cahaya lampu, tapi seperti ada cahaya kecil dari dalam bola matanya sendiri. Dan kalau ia tersenyum lama-lama, entah mengapa, tulang punggung orang yang melihatnya terasa dingin, seakan ada tangan dingin menyentuh dari belakang. Orang-orang mulai bicara pelan tiap kali membahasnya. "Cantik, tapi kok yo medeniyo?" Bisik beberapa pemuda yang biasanya suka menggoda perempuan desa. Hal itu dibiarkan mengalir seperti angin malam yang membawa cerita-cerita aneh ke sudut rumah. Ningsih sendiri tidak banyak bicara sejak kepulangannya dari rumah Mak Balia. Ia seperti berubah, bukan hanya wajahnya tapi juga gerak-geriknya. Langkahnya lebih halus, suaranya lebih lembut. Kadang terdengar seperti bisikan yang menyentuh telinga. Beberapa orang bahkan bersumpah bahwa Ningsih seperti berjalan tanpa suara. Sendal jepitnya tidak pernah terdengar menapak tanah. "Endak aneh tadi?" tanya seorang lelaki tua pada cucunya. "Apanya keh?" "Yaitu, gadis kok jalannya halus kayak kapas. Kecuali dia dilatih menari Bali sejak kecil, ya hendak masuk akal." Tapi cucunya hanya tertawa dan menganggap kakeknya lebay. Dan kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Awalnya hanya hal kecil. Orang yang mencoba bergosip terlalu kencang tentang Ningsih, tiba-tiba tersedak saat makan, hingga wajahnya memerah. Ada ibu-ibu yang usil dan menuduh Ningsih macam-macam, tiba-tiba sakit demam tinggi, menggigil, sampai tak bisa beranjak dari tempat tidur selama 3 hari. Bahkan seorang pemuda yang bilang wajah Ningsih aneh seperti topeng, ditemukan pingsan di kebun dengan mata melotot ketakutan. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda diserang binatang. Tapi pemuda itu tidak pernah sama lagi. Dia sering terbangun di malam hari sambil menjerit, tangan gemetar dan berkata, "Matanya." Matanya itu bukan mata manusia. Kata-kata itu membuat warga semakin takut. Tapi tetap saja, tidak ada yang berani bertanya langsung pada Ningsih tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang lebih membuat orang takut adalah perubahan cara Ningsih memandang orang. Dulu tatapannya biasa saja, tapi setelah kejadian itu tatapannya seperti menembus. Seperti ia bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat manusia. Ada satu kejadian yang membuat seluruh desa sepakat untuk tidak pernah menatap mata Ningsih terlalu lama. Itu terjadi saat Pak Rano, ketua RT, mendengar gosip bahwa Ningsih memelihara sesuatu dari hutan. Keming tak percaya, ia pikir gosip itu harus dihentikan. Jadi ia mendatangi Ningsih suatu sore. "Ningsih, ini cuma mau nanya baik-baik. Orang-orang bilang kamu pakai apa itu ya, susuk atau semacamnya?" Ningsih menoleh perlahan. Sorot matanya tidak marah, tidak tersinggung. Justru lembut. Tapi dari kelembutan itu ada ketenangan yang tidak wajar. Tatapannya menempel pada wajah Pak Rano cukup lama. Terlalu lama. Seketika keringat dingin mengalir dari punggung Pak Rano. Kakinya gemetar. "Ningsih hendak pakai apa-apa, Pak?" Jawabnya pelan. "Ningsih cuma dijaga." "Dijaga? Sama siapa?" Suara Pak Rano tercekat. Senyum Ningsih melebar sedikit. Sama yang sudah lama nunggu. Pak Rano mundur perlahan. Dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi menegur atau bahkan menyebut nama Ningsih. Dan 3 hari kemudian ia jatuh sakit. Demam seperti terbakar.
tapi tubuhnya menggigil seperti direndam es. Dokter sudah didatangkan dari kecamatan sebelah, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Ada satu malam ketika istri Pak Rano mengatakan, ia melihat suaminya mengigau, menyebut nama Ningsih sambil memejamkan mata. Aja cedak-cedak. Aja cedak-cedak Ningsih. Aduh Gusti, semua ketakutan itu membuat warga mulai menghindari Ningsih. Tapi anehnya, setiap kali ia lewat di jalan desa, orang-orang justru tidak bisa berhenti memperhatikan. Cantiknya terlalu kuat seperti magnet yang menarik mata orang tanpa izin. Banyak lelaki yang berusaha menghindari tatapannya, tapi tetap saja diam-diam mencuri pandang, dan setelah itu mereka berdiri terpaku beberapa detik, seperti pikirannya melayang entah kemana. Beberapa pemuda bahkan pernah nekat mencoba mendekati Ningsih karena kecantikannya benar-benar membuat akal sehat mereka terkikis. Tapi setiap kali mereka menyapa, Ningsih hanya tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan dekat-dekat, Mas. Bahaya." Pemuda-pemuda itu tidak mengerti. Tapi firasat buruk membuat mereka memutuskan untuk tidak lanjut mendekati. Dan pilihan itu mungkin menyelamatkan mereka. Rumor di desa semakin merajalela. Ada yang bilang Ningsih telah diambil makhluk gaib. Ada yang bilang ia menyimpan susuk penarung, susuk terlarang dari pegunungan kuno, yang katanya bisa mengikat roh penunggu hutan. Ada pula yang bisik-bisik kalau sebenarnya Ningsih sudah meninggal di hutan malam itu. Dan yang kembali dari rumah Makbalia bukan lagi manusia. Namun tidak ada satu pun yang punya keberanian untuk mengonfirmasi. Setiap kali seseorang mencoba mencari tahu, selalu terjadi sesuatu. Seorang ibu yang terlalu penasaran bahkan pernah mengikuti Ningsih dari kejauhan saat gadis itu berjalan ke arah sumur tua. Ibu itu sembunyi di balik pohon, memegang kain sarungnya erat-erat. Ia melihat Ningsih berdiri di depan sumur, menatap air yang hitam pekat. Lalu Ningsih berkata pelan, "Aku sudah datang, jangan ganggu aku malam ini." Tidak ada siapapun di belakangnya. Tidak ada yang menjawab, tapi angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat ibu itu hampir menjatuhkan diri. Ia pulang tergesa-gesa dan 2 hari kemudian jatuh sakit. Saat sembuh, ia mengaku tidak ingat apapun. Hari-hari berlalu dan perubahan Ningsih semakin terlihat. Ia menjadi seperti bayangan anggun yang hadir di setiap sudut desa. Diam, tenang, tapi keberadaannya membuat jantung orang berdegup lebih kencang. Dan semakin hari, semakin banyak orang yang jatuh sakit tanpa sebab jelas. Selalu orang-orang yang berani membicarakan Ningsih terlalu bebas. Selalu mereka yang menggosipkan sesuatu tentang malam di rumah Makbalia. Mereka demam, menggigil, halusinasi, atau pingsan mendadak tanpa tanda-tanda penyakit fisik. Tidak ada bukti apapun bahwa itu ulah Ningsih. Tidak ada bukti bahwa ia melakukan sesuatu. Bahkan tidak pernah marah. Tapi satu hal yang semua orang rasakan. Saat mata Ningsih menatap seseorang terlalu lama, seseorang itu selalu sakit. Selalu. Dan sejak saat itu nama Ningsih bukan lagi sekadar nama gadis desa. Tapi menjadi legenda yang hidup. Legenda yang menakutkan. Legenda yang tidak pernah disebut terlalu keras oleh siapapun. Karena di desa itu, setiap orang tahu satu hal pasti. Kecantikan Ningsih bukan hadiah. Kecantikan itu adalah tanda. Dan tanda itu tidak datang sendirian. Kegelisahan di desa itu mulai terasa, bukan hanya sebagai bisik-bisik di mulut ibu-ibu, tapi sebagai sesuatu yang menggantung di udara. Setiap orang merasakannya meski mereka tidak pernah membicarakannya secara langsung, seolah ada beban yang duduk di pundak desa, menekan perlahan sampai orang-orang mulai sulit membedakan mana yang wajar, mana yang bukan. Segalanya dimulai dari satu malam Jumat, ketika suara-suara aneh mulai terdengar melewati rumah warga. Zoat, tanangkah kaki halus ya seperti perempuan berjalan. Tapi yang membuat orang merinding adalah langkah itu tidak pernah terdengar menapak. Tidak ada bunyi sandal, tidak ada suara gesekan tanah. Hanya desir pelan, seperti kain yang diseret tapi sangat lembut. Terlalu lembut untuk manusia biasa. Suara itu selalu datang sekitar pukul 11 malam. Tidak cepat, tidak lambat. Irama langkahnya stabil, seolah pemiliknya tahu persis kemana ia akan pergi. Orang-orang yang terbangun mendengar suara itu memilih pura-pura tidur, membalikkan badan, memejamkan mata rapat-rapat sambil berzikir dalam hati. Mereka tidak berani membuka pintu, apalagi mendorong Gordon untuk mengintip.
Ada satu malam ketika suara itu berhenti tepat di depan rumah seorang warga, Bu Lestari. Wanita itu sedang terbangun karena ingin ke kamar mandi. Dia mendengar suara itu dari kejauhan, mendekat perlahan dan akhirnya berhenti di depan rumahnya. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin mulai muncul di punggung. Cuma ingin kembali tidur, tapi kakinya terasa berat. Ketika suara itu benar-benar berhenti, tiba-tiba terdengar bisikan pelan, sangat pelan. "Nduk." Bu Lestari menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Ia tahu betul suara itu bukan suara anak kecil. Nada dan getarnya menyerupai suara perempuan dewasa, tapi ada sesuatu di dalam bisikannya. Seperti dua suara bertumpuk, saling menyentuh tapi tidak bersatu. Itu bukan suara manusia yang normal. Ia memaksakan langkah, berlari kecil menuju kamar belakang tempat suaminya tidur. Tapi baru beberapa meter dari kamar, ia mendengar suara lain. Suara hembusan napas sangat dekat dengan daun telinganya. "Bukakno." Ia tidak menoleh, tidak berani. Yui Hanggis menutup telinga dan mengucapkan berulang kali, "Ya Allah, ya Allah. Ajan deloktar, ohon delok." Ia tidak tidur sampai subuh, dan keesokan paginya, ia demam tinggi, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Ketika warga bertanya apa yang terjadi, ia hanya menggeleng, menangis kecil, dan berkata, "Aku nggak pengen ngomong, aku wedi." Setelah kejadian itu, suara langkah-langkah halus di malam Jumat semakin sering terdengar. Semua orang merasakan aura berat seakan hawa desa semakin dingin. Padahal udara Sumatera biasanya lembab dan panas. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong sepanjang malam tiba-tiba diam, ekor mereka di antara kaki, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Beberapa ibu-ibu mulai menghubungkan semua kejadian itu dengan perubahan Ningsih. Mereka berbisik-bisik sambil memotong sayur atau menjemur pakaian. Bu, nek dipikir-pikir sejak Ningsih ayu mendadak, desa iki kok dadi aneh yo." "Lah iya Bu, aku yo mikir. Kecantikan kok dadakan kayak begitu. Apa jangan-jangan susuk penarung Bu?" Begitu kata itu keluar, ibu-ibu lain langsung menatap tajam, memastikan tidak ada anak kecil yang mendengar. Susuk penarung bukan susuk biasa. Itu adalah susuk kuno yang berasal dari dataran tinggi Sumatera. Orang-orang tua zaman dulu bilang, susuk ini bukan hanya untuk kecantikan, tapi untuk memikat kekuatan makhluk halus agar tunduk pada pemakainya. Bedanya dengan susuk lain, susuk penarung mengikat penunggu hutan, roh liar yang kekuatannya jauh lebih besar daripada sekadar jin pelayan dukun biasa. Konon, susuk itu tidak akan bekerja jika tanpa makhluk penjaga. Dan makhluk yang terikat pada susuk itu tidak bisa diputus begitu saja. Ia selalu mencari tubuh manusia untuk menempel, seperti parasit yang membutuhkan inang. Dan yang paling menakutkan, susuk itu tidak tunduk pada pemakainya. Justru pemakainya lah yang perlahan tunduk pada makhluk penjaganya. Kalau memang Ningsih pakai susuk penarung, ya sudah selesai urusannya, kata seorang ibu dengan suara bergetar. Susuk itu bukan untuk manusia biasa. Tapi semua itu baru dugaan. Tidak ada yang berani menanyakan langsung. Bahkan menyebut namanya dengan nada terlalu keras saja, membuat beberapa orang langsung menegur. Keras-keras. Kowe kepengin didatangi nang bengi." Dan seakan memperkuat ketakutan itu, hal-hal aneh mulai terjadi pada hewan-hewan ternak desa. Ayam-ayam yang biasanya berkeliaran dengan riang tiba-tiba ditemukan mati tanpa bekas darah sama sekali. Yang lebih menyeramkan, kedua matanya hilang. Bukan dicongkel predator, tapi seperti disedot habis. Lubangnya halus tanpa luka robek. Kambing milik Pak Sendi juga ditemukan berbaring kaku dengan posisi aneh, seolah hendak berlari tapi tubuhnya membeku seketika. Puncaknya adalah ketika seekor sapi betina besar milik Pak Bayu ditemukan mati di kandang. Tidak ada luka, tidak ada gigitan, tapi matanya hilang. Dan bau dingin menyelimuti kandang dari malam sebelumnya. Ada saksi yang mengaku melihat bayangan tinggi berjalan ke arah kandang, tapi tidak ada yang berani memastikannya. Kejadian-kejadian itu membuat warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan Ningsih. Tetapi anehnya, Ningsih tetap bersikap biasa. Ia tetap menyapu halaman rumah setiap pagi, tetap membantu ibunya memasak, tetap menyapa tetangga dengan sopan, "Sugeng enjang Bu," sambil tersenyum lembut.
Senyum itu justru membuat beberapa orang semakin takut. Kelembutan itu seperti tidak wajar. Seakan-akan ada makhluk halus yang belajar menirukan perilaku manusia dan belum begitu mengerti cara menyesuaikannya dengan emosinya. Kadang senyum itu muncul terlalu lama. Kadang matanya terlihat terlalu tajam bersamaan dengan senyum itu. Kontras yang membuat tubuh merinding tanpa sebab. Ada satu kejadian yang membuat sebagian warga benar-benar yakin bahwa ada sesuatu yang mengikuti Ningsih. Malam itu, sekitar pukul 10, Ningsih berjalan pulang dari warung kecil milik Budarti. Jalan desa sudah gelap, hanya diterangi lampu kuning redup yang berkedip-kedip. Beberapa pemuda yang nongkrong di pos ronda melihat Ningsih lewat. Mereka sempat saling pandang, mengangguk pelan sebagai tanda sapaan. Tapi tiba-tiba Arman, satu dari mereka, merasakan hawa dingin menyelusup di belakang punggungnya. Dingin itu bukan dingin biasa. Dingin seperti berada di dalam kulkas besar. Ia menoleh ke arah jalan yang baru dilalui Ningsih, karena ia merasa ada yang mengikuti gadis itu. Dan betul saja, tidak jauh dari Ningsih ada bayangan tinggi berjalan pelan. Bayangan itu seperti perempuan, tapi rambutnya terlalu panjang, hampir menyentuh tanah. Yang membuat lebih menyeramkan, bayangan itu tidak menginjak tanah. Kakinya tidak terlihat menapa. Dewi Silayani Trende, pengikut selangkah Ningsih. Arman menelan ludah, wajahnya pucat. Zuya Singh cinteria, tapi suaranya tertekan. Pemuda lain, Dani dan Dimas, juga melihat hal yang sama. Mereka bertiga saling merapat tanpa sepatah kata. Bayangan itu berhenti ketika Ningsih berhenti. Bayangan itu bergerak ketika Ningsih bergerak. Seolah tubuh yang melayang itu hanya menunggu perintah. Dan saat Ningsih melewati tikungan jalan, bayangan itu menoleh ke arah pos ronda. Tidak ada wajah, hanya hitam. Kosong. Tapi rasanya seperti tatapan itu menembus dada, membuat dada sesak dan sulit bernapas. Dani spontan berkata pelan, hampir tidak terdengar. Engger. Ojo dolanan nang kono-kono meneh ya Allah. Doria Boti Svileng tidur sampai subuh. Namun yang aneh adalah, Ningsih tidak pernah terlihat ketakutan. Tidak pernah tampak gelisah. Selesenton disversier atau iwan nanupayan atau mungkin ia justru merasakan tapi memilih diam. Dalam kesehariannya, Ningsih masih tetap membantu tetangga. Dewi masih ikut gotong royong membersihkan lapangan kecil desa. Ia masih ikut mengantar makanan saat ada warga yang menikah. Tetapi setiap kali ia lewat, desa turun menjadi sunyi untuk beberapa saat. Orang-orang diam. Bahkan suara ayam pun seperti meredam. Entah kenapa ibu-ibu yang dulu suka bergosip kini menjaga jarak dengan sopan. Mereka tersenyum kalau Ningsih menghampiri. Tapi setelah gadis itu pergi, mereka merapatkan jilbab dan mengusap dada sambil berbisik, "Ya Allah, kenapa cantiknya kok malah bikin takut?" Ada satu lagi kejadian yang tak pernah dibicarakan keras-keras, tapi semua warga mengetahuinya. Suatu sore, seorang anak kecil bernama Lila jatuh dan lututnya berdarah. Dia menangis keras di pinggir jalan. Ningsih kebetulan lewat dan langsung menghampiri, berjongkok di sampingnya. "Nangis, Waenduh," katanya lembut. Ia meniup pelan luka Lila. Dan darah itu berhenti. Bukan hal aneh sebenarnya, luka kecil memang bisa berhenti berdarah dengan sendirinya. Tapi yang membuat ibu-ibu di sekitar tempat itu ketakutan adalah, dalam hitungan detik, kulit yang terkoyak itu perlahan menutup seperti ditarik dari dalam. Kliana itu sembonu dengan cara yang tidak wajar. Ibu Lila langsung menarik anaknya dan berbisik, "Ngapunten, Ningsih, matur nuwun." Tapi langkahnya gemetar saat menjauh. Mata anak kecil memang jujur, dan malam harinya Lila berkata pada ibunya sebelum tidur, "Bu, waktu kakiku ditiup Mbak Ningsih, aku lihat ada tangan lain di belakangnya. Tangan gede banget, warnanya hitam." Ibu Lila membungkam mulut anaknya, memeluknya erat-erat. Sejak kejadian itu, rumor tentang susuk penarung semakin tidak terbendung. Tidak ada yang berani membahasnya siang bolong. Tapi malam hari, terutama di dapur atau teras rumah, orang-orang membicarakannya pelan, berusaha menahan rasa merinding. "Aku pernah dengar," kata seorang bapak tua, "susuk itu harus diberi makan. Istilahnya, penunggu itu butuh tumbal kecil. Nek endak dikasih, dia cari sendiri. Cari sendiri maksudnya, yaitu hewan-hewan yang matanya hilang itu." Beberapa warga menutup telinga, tidak ingin mendengar lebih jauh.
Namun satu hal yang membuat desa itu semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Setiap hewan ternak yang mati, lokasinya tidak pernah jauh dari tempat terakhir kali Ningsih terlihat. Dan meski tidak ada bukti apapun bahwa Ningsih terlibat, entah bagaimana, orang-orang merasakannya. Perasaan halus di dada yang menolak percaya bahwa semua ini hanyalah kejadian alami. Tapi anehnya, tidak ada warga yang benar-benar ingin menyalahkan Ningsih secara langsung. Sebagian dari mereka merasa kasihan, sebagian lagi merasa takut, dan sebagian besar lainnya lebih takut pada apa yang berada di balik punggung Ningsih. Tidak ada yang tahu pasti apa yang mengikuti gadis itu. Tidak ada yang tahu apakah Ningsih sadar atau tidak. Tidak ada yang tahu apakah yang cantik itu masih manusia sepenuhnya. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Sejak malam itu, sejak kecantikan Ningsih muncul mendadak, sejak suara langkah halus berkeliling desa setiap malam Jumat, sejak mata hewan-hewan ternak hilang entah kemana, desa itu tidak lagi menjadi desa yang sama. Dan semua orang tahu, apapun yang menyebabkan perubahan ini belum selesai, belum mulai bahkan. Karena rasa takut paling dalam bukanlah rasa takut pada hantu yang muncul. Rasa takut paling dalam adalah rasa takut bahwa hantu itu belum menunjukkan wujud aslinya. Listrik padam malam itu, tepat ketika azan Isya baru saja selesai berkumandang. Suara mesin genset dari rumah Pak Kades biasanya terdengar kalau keadaan begini. Tapi kali ini tidak. Sunyi. Sunyi sampai suara dedaunan pun terdengar seperti bisikan. Angin dingin dari arah hutan melintas pelan, membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti ada bunga bangkai yang baru mekar. Beberapa orang menutup jendela rapat-rapat, takut angin yang masuk bukan cuma udara. Jadi stop counts yang tidak terlihat. Di sisi lain desa, lampu-lampu warung Ibu Ranti masih menyala samar karena mereka memakai lampu minyak. Ningsih baru saja keluar dari warung itu, sambil membawa sebungkus kerupuk dan mie instan titipan ibunya. Ia berjalan santai seperti tidak terpengaruh oleh gelapnya malam. Aura di tubuhnya justru terlihat terang, bukan seperti cahaya, namun lebih seperti kilatan yang muncul dari kulitnya setiap kali terkena bayangan. Saat ia melangkah melewati jalan utama yang mengarah ke rumahnya, angin berhenti. Semua yang hidup di sekitar seakan menahan nafas. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong justru bersembunyi. Burung hantu yang biasa terdengar di pohon besar dekat balai desa pun menghilang. Tiba-tiba Ningsih berhenti. Kakinya terpaku di tanah seolah ada sesuatu yang menahan. Di tengah jalan, hanya beberapa meter di depannya, berdiri sosok yang tidak pernah ingin dilihat siapapun, bahkan dalam mimpi sekalipun. Seorang perempuan tinggi, sangat tinggi, hampir 2 meter lebih, dengan rambut hitam pekat menjuntai sampai tanah, basah seperti habis dicelupkan ke sungai. Kulitnya pucat keabu-abuan, seakan tubuhnya tidak lagi mengalirkan darah. Matanya kosong seperti batu, namun tajam seperti bisa menembus pikiran seseorang. Sudah waktunya, Ningsih. Bisiknya pelan, suara itu tidak seperti suara manusia, lebih seperti 2 atau 3 suara berbicara bersamaan, halus, berat, dan memantul-mantul di dalam kepala. Ningsih langsung gemetar. Kerupuk di tangannya jatuh ke tanah. Kakinya melemas, dan ia berlutut pelan, seperti seorang anak kecil yang sedang ditegur ibunya. Kepalanya menunduk tanpa berani melihat sosok itu lebih lama. Nyuwun sepiro membok. Suara Ningsih bergetar, bahasa Jawa halusnya keluar begitu saja, menunjukkan ketakutan yang sudah lama ia sembunyikan. Aku nindak nekabeh ke panjenengan kanda. Sosok itu mendekat 1 langkah. Langkahnya tidak menghasilkan suara, seakan ia tidak menapak tanah. Rambut panjangnya bergerak mengikuti angin yang tidak dirasakan siapapun. Kowe wis janji, Ningsih, lan wektu janji kuimbok langgar. Saiki akibate teka. Tubuh Ningsih semakin merosot. Nafasnya pendek. Ia ingin memejamkan mata, tetapi dipaksa oleh rasa takut untuk menatap tanah. Beberapa warga yang bersembunyi di balik pagar terlihat pucat. Tubuh mereka kaku seperti patung. Di antara mereka ada 3 pemuda yang sebenarnya ingin pulang cepat, tetapi mendengar suara aneh tadi membuat mereka berhenti. Mereka mengintip dari balik batang pohon, dan salah satu dari mereka hampir pingsan saat melihat apa yang sedang berdiri di depan Ningsih. Kak,
Itu apa? Bisik salah satu, suaranya hampir hilang. Diam, jangan bersuara. Jangan gerah, jawab yang satunya. Wajahnya berkeringat dingin. Sosok perempuan tinggi itu menyentuh bahu Ningsih dengan jari-jari panjang dan kurus. Seketika cahaya halus dari tubuh Ningsih meredup. Mulutnya bergetar seperti ingin meminta ampun. Aku durung siap, Mboh, bisik Ningsih lagi. Oho saiki, oho. Namun sosok itu hanya menundukkan kepala mendekati wajah Ningsih. Helaan napasnya dingin seperti udara kuburan. Kowe sing milih jalan iki dudu aku. Lalu dalam sekejap sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada angin, tidak ada suara. Seolah ia hanya bayangan yang lewat. Tetapi kepergiannya meninggalkan jejak dingin yang membuat setiap orang yang menyaksikan merinding sampai tulang. Ningsih yang tadi berlutut kini berdiri pelan. Tubuhnya tegap kembali, wajahnya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Ia mengambil barang yang terjatuh, membersihkannya sedikit, lalu melanjutkan perjalanan pulang tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Ya Allah, gumam salah satu warga pelan, hampir tidak bisa bernapas. Seorang ibu yang melihat dari jendela langsung menutup tirai, tubuhnya gemetar. Ia berlari ke dalam rumah sambil memanggil anaknya untuk tidak keluar kamar. Di balai desa, beberapa orang berkumpul setelah kejadian itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Mereka tidak berani terang-terangan membicarakan Ningsih, tetapi semua sudah tahu apa yang mereka lihat. Pak Kades berdiri sambil memegang rokok yang bahkan tidak ia sadari sudah padam. Kita harus hati-hati, katanya lirih. Apa itu beneran, Pak? Tanya salah satu warga. Itu penunggu hutan itu? Pak Kades menelan ludah. Aku nggak tahu persis. Tapi yang jelas itu bukan manusia. Beberapa orang yang lebih tua tampak saling pandang. Salah satu dari mereka, Mbak Turyo, mengusap wajahnya dan berkata, "Pelan, wis tak kandani bien. Susuk penarung iku ora iso digawe mainan. Opo wae sing marani Ningsih kuwi. Dudu sembarang makhluk." Semua terdiam. Di rumahnya Ningsih masuk tanpa suara. Ibunya sedang duduk di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Wajahnya cemas karena listrik belum menyala. "Ning, kok lamaan?" Ibu khawatir. Ningsih menatap ibunya dengan senyum halus. Senyum yang indah, tetapi jika diperhatikan benar-benar, ada kilatan aneh di matanya. Kilatan yang tidak pernah dimiliki manusia biasa. "Tadi ketemu orang, Bu," katanya pendek. Suaranya lembut tetapi terdengar seperti ada gema kecil di belakangnya. "Siapa?" Ningsih menggeleng dan berjalan masuk ke kamar. Ibunya hanya menatap punggung anaknya, merasakan ada perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu tentang cara Ningsih berjalan, cara ia menatap, bahkan cara ia tersenyum. Semuanya terasa berbeda. Di dalam kamar, Ningsih duduk di depan kaca. Ia menatap pantulan wajahnya. Wajah yang begitu cantik, sempurna, namun ada bayangan hitam kecil yang bergerak di belakangnya, mengikuti gerakan kepalanya seperti bayangan kedua yang punya kehendak sendiri. "Ningsih." Suara itu muncul lagi, pelan, lirih namun jelas. Ningsih memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. "Aku ngerti. Aku bakal siap, Ojo Wedi. Aku ngerti bayaranku." Cermin bergetar sedikit. Bayangan hitam di balik pantulan wajahnya bergerak mendekat. Namun Ningsih tidak menjerit, tidak melawan. Ia justru tersenyum kecil, seolah sudah menyerah pada sesuatu yang sejak lama menunggu. Di luar rumah, angin kembali berhembus. Tapi kali ini angin membawa suara. Suara seperti langkah kaki kecil yang tidak menapak tanah. Langkah yang semakin lama semakin dekat ke rumah Ningsih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia memakai susuk penarung, hutan memanggil kembali apa yang menjadi haknya. Keesokan harinya, seluruh desa terasa seperti baru bangun dari mimpi buruk yang tidak mereka inginkan. Matahari sudah tinggi, tetapi cahaya yang jatuh ke tanah seperti tidak sepenuhnya hangat. Udara masih terasa dingin, dingin yang tidak wajar untuk pagi di daerah Sumatera bagian utara. Ibu-ibu yang biasanya ramai di pinggir jalan kini hanya menatap dari balik pintu. Anak-anak tidak dibiarkan keluar, dan beberapa lelaki desa duduk di warung kopi sambil berbisik pelan, seolah takut angin ikut mendengar. Di antara semua kegelisahan itu, Mak Balia, sang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan, akhirnya memutuskan untuk turun ke desa.
Ini pertama kalinya dalam hampir 3 bulan ia terlihat berjalan ke arah balai desa. Wajahnya keriput, rambutnya disanggul asal, dan kain batiknya lusuh, tetapi matanya tampak lebih gelap dari biasanya. Seperti ada kecemasan yang sudah lama ia pendam. Semua orang yang melihatnya langsung diam. Tidak ada satupun warga yang berani memulai percakapan, meskipun mereka semua sebenarnya ingin bertanya hal yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ningsih? Mak Balia tidak langsung bicara. Ia berjalan perlahan ke arah balai desa dan meminta Pak Kades, Mbah Turio, serta beberapa warga tua untuk duduk bersamanya. Yang lain tidak diizinkan mendekat, tapi namanya desa, orang-orang tetap menguping dari balik dinding. Mak Balia meletakkan tas anyaman kecil di depannya. Dia membuka pelan, mengeluarkan segenggam kemenyan kering, seikat daun kecil yang warnanya ungu gelap, dan sebilah jarum pendek yang tampak berkilau, meski tidak terkena sinar matahari langsung. "Ini penjelasannya," kata Mak Balia lirih. Suaranya serak seperti baru saja menangis. Pak Kades menelan ludah. "Mak, apa yang terjadi sama Ningsih sebenarnya? Tadi malam warga lihat dia ketemu sesuatu." Mak Balia menghela napas panjang. Tangannya bergetar saat menyentuh jarum kecil di depannya. "Kowe kabeh kudu ngerti," katanya pelan. "Ningsih memang datang ke rumahku 3 bulan lalu. Dia minta kekuatan. Katanya dia capek dianggap biasa-biasa saja. Dia ingin daya tarik, ingin disukai, ingin disayang." Mbah Turio mengangguk pelan. "Ningsih itu dari dulu memang minder, Mak. Tapi kok sampai begitu mintanya?" Mak Balia menatap mereka satu persatu. Ada rasa bersalah dalam matanya yang tidak mampu ia sembunyikan. "Aku waktu itu sudah bilang, kalau cuma mau aura bersih, bisa. Kalau cuma mau wajah lebih cerah, bisa. Tapi dia minta lebih," kata Ningsih. "Dia ingin semua orang yang melihatnya langsung kagum, langsung terpesona. Dia ingin cantik yang ora bakal ilang saklawase." Mbah Turio langsung merunduk. "Wis tak ngomong ke. Permintaan ngono kui ora wajar." Mak Balia menghembuskan napas. "Aku turuti permintaannya. Tapi cuma sebatas susuk biasa. Susuk pengasih yang aman. Itu sudah cukup untuk membuat wajahnya cerah dan menarik. Setelah pasang, aku suruh dia tidur di ruang belakang. Aku bilang, jangan bergerak sampai ritual selesai." Pak Kades menyela. "Tapi wajah Ningsih berubah drastis, Mah. Tidak wajar kalau itu susuk biasa." Mak Balia menutup mata, seakan menyimpan rasa takut yang lebih besar daripada rasa bersalah. Karena apa yang dia pasang bukan susukku. Semua yang mendengarnya langsung menegang. Mak Balia membuka mata perlahan. "Ningsih diam-diam membuka laci ritualku. Di sana ada satu jenis susuk lain yang tidak boleh dipakai manusia sembarangan. Susuk penarung." Mbah Turio menatap Mak Balia tajam. "Mak, kok iso laci penting dibiarin kebuka?" Mak Balia menggeleng cepat. "Tidak ada yang kubuka. Laci itu dikunci rapat dengan mantra. Anak kecil, orang biasa, bahkan orang pintar pun tidak bisa buka itu tanpa aku izinkan." "Terus, Ningsih bukanya gimana?" tanya Pak Kades. Mak Balia menunduk. Suaranya bergetar ketika ia menjawab. Karena dia dipanggil. Semua orang tercengang. "Dipanggil siapa, Mah?" tanya salah seorang warga tua. "Penunggu hutan penarung," jawab Mak Balia lirih. "Roh tua yang jadi penjaga jalur hutan itu. Susuk penarung ini bukan susuk kecantikan biasa. Dulu, susuk ini dipakai oleh dukun-dukun kuno untuk memikat roh penjaga agar tunduk pada pemakainya. Tapi itu zaman dulu, zaman ketika manusia masih sering ritual besar. Sekarang tidak ada orang waras yang mau pakai itu." "Terus kenapa masih disimpan, Mak?" tanya Pak Kades. Mak Balia menghela napas panjang. "Karena itu aman kalau disegel. Aku simpan untuk dipelajari, bukan untuk dipakai. Tapi segelnya cuma bisa dibuka sama orang yang disukai roh penarung." "Disukai?" tanya warga lain. Mak Balia mengangguk pelan. "Iya, dan aku yakin sejak kecil Ningsih memang sudah menarik sesuatu dari hutan itu. Mungkin dari caranya lahir, mungkin dari garis keturunan, mungkin juga dia pernah dipanggil tanpa sadar." Pak Kades terlihat pucat. "Jadi, susuk itu bukan tunduk pada Ningsih?" Mak Balia memejamkan mata. "Tidak. Susuk itu mengikat manusia yang memakainya. Yang tunduk justru manusianya. Roh di dalam susuk penarung bukan dipaksa membantu, tapi mengikat pemakainya sebagai wadah, sebagai jembatan antara dunia mereka dengan dunia ini." Suasana di balai desa semakin tegang. Bahkan angin yang lewat pun seperti ikut menahan diri. Pak Kades mencondongkan tubuhnya. "Mak,
To the point aja. Bahayanya apa? Buat desa, buat Ningsih sendiri? Mak Balia menatap jarum kecil itu, lalu menjawab dengan suara berat. Begitu susuk itu masuk ke tubuh Ningsih, tubuhnya bukan cuma jadi cantik. Susuk itu mulai makan energi hidupnya pelan-pelan, diganti dengan kekuatan dari roh penarung. Itulah kenapa wajahnya cantik tidak wajar. Itulah kenapa matanya kadang berkilau. Itulah kenapa ia tidak pernah lelah. Mbah Turio memukul lututnya pelan. Pantesan hewan-hewan mati tanpa luka. Itu tumbal, mah. Tumbal susuknya? Bukan tumbal, jawab Mak Balia cepat. Itu pertanda. Susuk itu sedang membuka jalur, membersihkan area. Roh itu sedang mencari ruang. Ruang apa? Tanya Pak Kadis. Mak Balia menatapnya tajam. Ruang untuk masuk sepenuhnya. Beberapa orang langsung menutup mulut. Ada yang merinding sampai punggungnya terasa sakit. Bahkan beberapa pemuda yang menguping dari luar tanpa sengaja menjatuhkan ember plastik yang mereka bawa. Pak Kades mengusap wajahnya. Astaga, Mac. Jadi roh itu mau masuk ke tubuh Ningsih? Tidak, jawab Mak Balia, suaranya semakin lirih. Roh itu mau memakai tubuh Ningsih hanya sebagai pintu. Bukan ditinggali, tapi dibuka. Untuk apa, aku tidak tahu. Bisa untuk memanggil makhluk lain. Bisa untuk memperluas kekuasaannya. Bisa juga untuk mengambil alih satu wilayah. Mbah Turio langsung berdiri, tubuhnya gemetar. Iki ora iso dibiarke, Mak. Ini bukan masalah kecil. Pak Kades mengangguk. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ada cara nyopot susuk itu? Mak Balia tidak menjawab cepat. Dia menatap jarum di depannya seakan sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Ada, katanya akhirnya. Tapi harganya tidak kecil. Berapa besar? Tanya Pak Kades. Mak Balia menatap mereka satu persatu. Harus ada yang menggantikan posisinya. Semua langsung tersentak. Maksudnya, tanya salah seorang warga dengan suara hampir tidak keluar. Mak Balia menghembuskan napas berat, lalu berkata, pelan. Susuk penarung itu butuh wadah. Selama wadahnya Ningsih, dampaknya cuma sampai pada dirinya. Tapi kalau susuk itu dicabut tanpa pengganti, roh yang terikat akan mengamuk. Desa ini bisa habis dalam semalam. Semua warga langsung saling pandang dengan wajah ketakutan. Pak Kades berbisik. Jadi, kalau mau selamat, harus ada seseorang yang rela menggantikan Ningsih sebagai wadah. Mak Balia mengangguk tanpa suara. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Di luar, suara angin tiba-tiba berubah. Bukan lagi seperti angin biasa, tapi seperti suara langkah kaki kecil. Langkah yang tidak menapak tanah. Lamanya sengki sama dengan yang terdengar semalam. Beberapa warga langsung menutup telinga. Yang lain merapatkan duduk mereka. Mak Balia memandang ke arah pintu. Dia sudah mulai menagih. Pak Kades berdiri gugup. Ma, kita harus bicara dengan Ningsih. Mak Balia menggeleng cepat. Tidak sekarang. Jangan dekati dulu. Dia sudah mulai terikat. Kalau kalian ganggu, susuk itu bisa bereaksi. Bisa nyedot jiwa kalian tanpa kalian sadar. Pak Kades menelan ludah begitu keras sampai terdengar oleh semua orang. Terus, apa rencananya? Mak Balia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara mantap meskipun bibirnya bergetar. Kita harus tahu dulu, kenapa roh itu memilih Ningsih. Karena kalau kita tidak tahu alasannya, kita tidak akan bisa memutuskan apapun tanpa membahayakan semua orang. Pak Kades mengangguk pelan. Baik, kita cari tahu malam ini. Merit tulisannya. Namun sebelum pertemuan itu selesai, suara dari arah hutan menggema pelan. Suara seperti perempuan yang memanggil seseorang dengan nada manis. Tetapi di balik kelembutan itu ada dentingan yang membuat telinga panas. Suara itu memanggil satu nama. Ningsih. Semua wajah langsung pucat. Mak Balia membeku. Pak Kades tertegun. Mbah Turio memejamkan mata sambil berbisik lirih. Gusti Allah, wis diwenehi pertanda pisanan. Dan pada saat itu, Ningsih sudah berdiri di depan pintu rumahnya dengan mata kosong, seolah mendengar panggilan itu jauh lebih jelas dari siapapun. Tanpa sadar, ia tersenyum, senyum lembut, senyum yang bukan miliknya, senyum milik sesuatu yang menunggu di dalam hutan. Sejak pertemuan di balai desa itu, suasana desa berubah drastis. Orang-orang tidak lagi keluar malam. Bahkan siang hari pun beberapa rumah sengaja menutup jendela rapat-rapat. Takut ada bayangan yang tiba-tiba berdiri di balik kaca. 3 orang sudah hilang dalam 1 minggu.
Semuanya menghilang tanpa jejak, tanpa suara, tanpa satu barang pun tertinggal. Hanya satu kesamaan dari 3 kejadian itu. Mereka semua terakhir terlihat di sekitar rumah Ningsih. Awalnya warga masih mencoba berpikir logis. Mungkin orang itu hilang karena tersesat, mungkin diculik, mungkin pergi tanpa pamit. Tapi semakin hari, alasan-alasan logis itu terasa makin tidak masuk akal. Tidak mungkin 3 orang sekaligus hilang tanpa meninggalkan jejak. Apalagi desa itu kecil dan lingkungannya terbatas. Tidak mungkin mereka semua hilang di tempat yang sama, tanpa satupun bukti. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, bukanlah hilangnya orang-orang itu, melainkan perubahan pada diri Ningsih. Setiap kali satu orang hilang, penampilan Ningsih berubah. Kulitnya berubah menjadi lebih bening, lebih halus, seakan tidak pernah kena matahari. Matanya semakin berkilau, bukan kilau cantik biasa, melainkan kilau tajam seperti ada cahaya yang menyala dari dalam bola matanya. Bahkan cara ia bergerak pun berbeda, lebih ringan, lebih lembut, seakan tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah, meski jelas ia masih menapak. Ketika ia berjalan melewati pasar, semua orang menunduk, bukan karena kagum tapi karena takut. Senyumnya yang dulu manis dan polos sekarang tampak menggoda namun dingin. Seperti senyum boneka yang dibuat tersenyum selamanya. Beberapa ibu bahkan mulai berbisik satu sama lain saat melihatnya lewat. Cantiknya makin, bisik salah satu sambil merapatkan kain ke lehernya. Iya bu, tapi lihat matanya. Astaga, kok serem begitu? Kayak orang tapi bukan orang. Pantesan Mak Balia sampai datang ke desa segala. Pasti ada apa-apa. Bisik-bisik itu selalu berhenti ketika Ningsih menatap mereka. Tatapannya lembut, tapi ada sesuatu di mata itu yang membuat siapapun ingin menjauh. Seolah ada tangan halus yang merayap ke tengkuk setiap kali Ningsih memandang seseorang, lebih dari 3 detik. Dan warga menyadari satu hal yang tidak bisa dibantah. Setiap kali satu orang hilang, kecantikan Ningsih bertambah. Suatu malam, ketika angin dingin dari hutan kembali turun, suara aneh terdengar dari belakang rumah Ningsih. Bukan suara burung malam, bukan suara hewan liar, dan bukan suara manusia. Suaranya seperti ratusan orang sedang menangis, meratap, merintih. Semuanya dalam satu tempat yang sempit. Suara itu menggema pelan, seperti berasal dari bawah tanah. Dari rumah-rumah sekitar, beberapa warga saling tatap dengan rasa takut yang sama. "Kowe krungura?" tanya seorang bapak dengan suara gemetar. "Iya." "Tuh apa kayak suara duka?" jawab tetangganya lirih. Ada yang langsung menutup jendela, ada yang mematikan lampu. Ada juga yang memilih pura-pura tidak mendengar. Tapi beberapa pemuda, bodoh atau berani entahlah, saling tatap dan memutuskan untuk mengintip. Rasa ingin tahu mereka lebih besar dari rasa takut. Mereka mengambil langkah pelan melewati semak-semak. Ada 3 orang, Darto, Riko, dan Juna. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati karena suara tangisan itu semakin jelas setiap kali mereka mendekat. Suaranya bukan seperti satu orang tapi puluhan, ratusan, bercampur menjadi satu suara besar yang membuat telinga panas. Darto hampir menangis. "Jun, aku kok merinding sampai mau pingsan gini ya? Dia bukan suara manusia, udah diam Dar. Kita lihat dulu." "Tapi jangan terlalu dekat," bisik Riko. Ketiganya berjongkok di balik pohon pisang. Mereka mengintip ke arah belakang rumah Ningsih. Dan apa yang mereka lihat membuat tenggorokan mereka kering seketika. Ningsih berdiri di tengah halaman belakang rumahnya. Ia tidak sedang menangis, tidak juga tampak ketakutan. Ia berdiri dengan tubuh tegak, rambutnya tergerai panjang dan bibirnya tersenyum lembut. Tapi bukan itu yang membuat ketiga pemuda itu hampir kabur ketakutan. Di belakang Ningsih, ada bayangan besar berwarna hitam seperti kabut pekat. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas. Terkadang terlihat seperti tubuh perempuan, tapi beberapa detik kemudian berubah seperti makhluk setengah hewan. Lalu kembali berubah menjadi sosok tinggi kurus, seperti yang dilihat warga malam itu. Rambutnya panjang dan bergerak-gerak seperti hidup. Bayangan itu memeluk tubuh Ningsih dari belakang, bukan seperti 2 orang berpelukan, melainkan seperti bayangan itu menempel di punggungnya dan perlahan menyatu dengan tubuhnya. Ningsih memejamkan mata, seakan menikmati sesuatu. Dari jauh terlihat jelas. Bayangan itu seperti sedang memberikan sesuatu ke tubuh Ningsih. Sesuatu yang mirip kabut gelap mengalir dari tubuh bayangan itu menuju tubuh Ningsih. Masuk lewat kulitnya, meresap seperti uap.
Kulit Ningsih berkilau setiap kali kabut itu masuk. Tubuhnya seperti menyerap energi hitam itu dengan begitu mudah, begitu alami, seakan memang tersedia ruang di dalam tubuhnya untuk menerima semua itu. Ya Allah. Itu apa? Bisik Juna, suaranya hampir tidak keluar. Riko menutup mulutnya. Air matanya keluar tanpa ia sadari. Jugun Sawalu itu bukan bayangan biasa. Itu roh yang Makbalia bilang. Darto langsung berdoa meski bibirnya gemetar. Astagfirullah. Astagfirullah. Mereka ingin kabur, tapi kaki mereka seakan tertanam di tanah. Mereka melihat sesuatu lagi. Sesuatu yang membuat dada mereka semakin sesak. Dari arah tanah, tepat di bawah kaki Ningsih, muncul titik-titik gelap seperti bayangan kecil yang bergerak. Titik itu lama-lama tampak seperti wajah. Wajah-wajah pucat yang menangis, meratap, membuka mulut seakan meminta tolong. Zurudai yang terlihat wiris wajah seorang perempuan muda. Ada yang terlihat seperti wajah anak kecil, ada juga yang seperti wajah lelaki dewasa. Wajah-wajah itu muncul, lalu lenyap dalam sekejap sementara Ningsih tetap tersenyum. Setiap kali kabut gelap masuk ke tubuhnya menjadi lebih cerah, lebih bercahaya. Kulitnya memantulkan sinar seperti kaca bening yang dipoles. Bibirnya tampak lebih merah. Matanya semakin jernih namun menyeramkan. Dia nyedot, bisik Darto lirih. Dia nyedot energi dari roh itu. Bukan cuma roh, tambah Riko, napasnya tersengal. Wajah-wajah itu, mungkin. Itu orang-orang yang hilang. Juna langsung menutup mulutnya. Menahan muntah. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Sunyi. Sunyi yang membuat mereka tahu bahwa makhluk di belakang Ningsih menyadari kehadiran mereka. Bayangan itu berhenti bergerak. Lehernya, yang sebelumnya seperti kabut tanpa bentuk, perlahan memanjang. Kepala samar itu menoleh ke arah mereka. Mata hitam tanpa bola mata terbuka pelan, seperti dua lubang besar yang menatap ke arah semak tempat mereka bersembunyi. Ketiganya gemetar. Darto berbisik, jangan gerah, jangan nafas kenceng. Namun mata hitam itu bergerak semakin dekat. Nafas dingin terasa dari kejauhan. Angin berhenti. Daun pisang yang ada di depan mereka membeku. Lalu tiba-tiba, suara lembut terdengar. Suara yang sangat mereka kenal. Ningsih. Mereka melihat Ningsih membuka mata perlahan. Dia menoleh ke belakang, tepat ke arah bayangan itu. Kowe ojo nesu, bisiknya pelan. Aku durung siap ketemu wong-wong kampung. Bayangan itu menggeram pelan, seperti tidak ingin permintaan Ningsih ditentang. Tapi setelah beberapa detik, kabut itu perlahan memudar, menghilang ke dalam tubuh Ningsih sepenuhnya. Dan suara tangisan di tanah lenyap dalam sekejap. Juna, Riko, dan Darto langsung jatuh terduduk. Lutut mereka gemetar hebat. Butuh beberapa detik sampai mereka sadar bahwa Ningsih menatap lurus ke arah mereka. Matanya tidak marah, tidak bingung, tapi tenang, bahkan terlalu tenang. Kalian ngapain di situ? Suaranya lembut tapi dingin-dingin yang membuat rambut mereka berdiri. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang bisa, Ningsih hanya menatap mereka, lalu memiringkan kepala sedikit. Gerakan itu pelan, namun membuat mereka sangat tidak nyaman. Kalian lihat sesuatu? Darto menutup mulutnya. Riko menunduk. Juna hampir pingsan. Ningsih tersenyum tipis. Senyum yang terlalu anggun untuk situasi menakutkan seperti itu. Pulanglah. Malam ini bukan malam yang baik buat kalian. Setelah mengatakan itu, Ningsih membalikkan badan dan melangkah masuk ke rumahnya. Bayangan gelap di belakangnya tampak bergerak sedikit, seperti mengikuti tanpa bentuk. Begitu pintu tertutup, ketiga pemuda itu langsung bangkit dan berlari secepat-cepatnya. Hampir jatuh berkali-kali. Malam itu, seluruh desa tahu bahwa suara tangisan itu bukan suara biasa. Dan mereka benar-benar tahu satu hal. Sesuatu sedang memberi kekuatan pada Ningsih. Sesuatu yang tidak boleh ada di dunia manusia. Dan itu baru awal dari bencana yang lebih besar. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti angin dari hutan membawa sesuatu yang berat dan menekan. Langit pekat tanpa bintang. Sementara kabut tipis turun pelan dari arah bukit, membuat seluruh desa tampak seperti tenggelam dalam asap. Beberapa warga berkumpul di depan rumah Ningsih, berdiri berdekatan seakan takut jika sendirian mereka bisa disambar sesuatu yang bersembunyi di antara bayang-bayang. Rumah Ningsih tampak sunyi,
Lampu teras tidak menyala, padahal biasanya temaram kuningnya selalu menggantung lembut setiap malam. Ketika angin menerpa dedaunan pisang di samping rumah, bunyinya seperti seseorang sedang menyeret kaki pelan-pelan. Beberapa warga mulai saling pandang, ragu apakah keputusan mereka untuk mendatangi Ningsih malam itu merupakan langkah yang benar. Namun, keresahan sudah menumpuk. 3 orang hilang dalam seminggu. Suara tangisan aneh dari belakang rumah Ningsih terus terdengar hampir setiap malam. Dan yang paling membuat mereka tidak bisa menunda lagi adalah kabar dari Mak Balia pagi tadi, bahwa susuk penarung yang bersarang di tubuh Ningsih bukan hanya mengikat, tapi memberi makan. Dan makanannya bukan darah, bukan tumbal hewan, tapi energi kehidupan manusia. Itulah alasan beberapa warga menelan ludah dengan gugup, tapi tetap maju. Mereka mengetuk pintu rumah Ningsih dengan hati-hati. Suara ketukan bercampur antara takut dan tidak sabar. Tok, tok, tok. Tidak ada suara tok, tok, tok. Lebih keras, masih tidak ada jawaban. Angin mendesir di atap seng seperti ada yang berjalan di atasnya. Akhirnya seorang warga tua berkata, "Pelan, coba lewat jendela saja. Jangan-jangan dia pingsan atau entahlah." Mereka ragu, tetapi rasa penasaran bercampur takut membuat salah satu pemuda meraih pinggiran jendela kayu dan mendorongnya perlahan. Jendela itu tidak terkunci, hanya tersangkut sedikit, sehingga ketika ia membuka celah selebar 2 jari, udara dingin langsung menyergap keluar, seperti dari ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Namun begitu celah jendela cukup lebar, 3 orang langsung menahan napas bersamaan. Di dalam ruangan itu, Ningsih berdiri tegak di depan cermin besar yang menempel di dinding. Punggungnya menghadap ke jendela, rambut panjangnya terjulur sampai pinggang. Sedikit berantakan seperti baru saja ia sisir tapi tidak selesai. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus dari sela genting, membuat bayangannya tampak lebih panjang dari seharusnya. Ningsih tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya tampak kaku seperti patung, namun baunya naik turun pelan, menunjukkan bahwa ia sedang bernafas. "Dia kenapa itu?" Bisik seorang warga, suaranya hampir tak terdengar. "Ndak tahu, tapi kok ngeri kali rasanya mandangnya." Lalu mereka mendengar suara kecil, lirih, seolah berasal dari dada Ningsih sendiri. Suara itu seperti orang bicara sambil menahan emosi, namun terdengar jelas dalam keheningan malam. "Cantik sekali." Bulu kuduk warga yang mendengarnya langsung berdiri. Kata-kata itu tidak seperti pujian biasa. Suaranya terlalu datar, terlalu kosong, dan lebih menyerupai seseorang yang sedang memuja dirinya sendiri, atau mungkin sedang memuja sesuatu yang berbicara dari balik kulitnya. Beberapa warga mengintip lebih jauh melalui celah jendela, dan di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat salah satu dari mereka hampir berteriak. Di cermin, bayangan wajah Ningsih tersenyum, tapi Ningsih di dunia nyata tidak tersenyum sama sekali. Bibirnya datar, matanya menatap lurus tanpa ekspresi. Hanya bayangannya di cermin yang tersenyum, dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Ujung bibirnya hampir mencapai pipi, seperti wajahnya ditarik dari dalam. Ya Allah, itu apa? Seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Seorang pemuda langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Bayangannya gerak sendiri. Warga yang lain sudah tak bisa bergerak. Mereka seperti tertahan oleh rasa takut yang menggigit kuat di tengkuk. Tiba-tiba kepala Ningsih bergerak sedikit, seperti ia sadar sedang diawasi. Gerakan itu sangat pelan, pelan sekali. Namun justru membuatnya terasa lebih tidak wajar. Seolah ada jeda antara kehendak dan tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya dari belakang. Dengan suara serak, salah satu pemuda mencoba memanggilnya. "Ningsih, kau dengar kami?" Tidak ada jawaban. Tapi bayangan di cermin menoleh pelan ke arah jendela. Bukan tubuh Ningsih yang menoleh, hanya bayangannya. Leher bayangan itu menekuk dengan cara yang mustahil dilakukan manusia normal. Seorang warga langsung memeluk temannya karena kakinya mulai lemas. "Patekok aku iki, mati aku ini." "Apa itu, Rek?" bisiknya lirih. Baru setelah itu tubuh Ningsih mulai berbalik sangat perlahan, seperti boneka yang dipegang oleh tangan tak terlihat. Setiap detik tubuhnya bergerak membuat suara sendi yang kaku. Krek, krek, krek. Seakan persendiannya menahan sesuatu yang ingin keluar dari balik kulitnya.
Ketika wajahnya akhirnya menghadap jendela, semua warga terkejut karena mata Ningsih tampak sangat cerah, bahkan memancarkan cahaya redup seperti kunang-kunang. Namun cahayanya dingin, tidak seperti cahaya kehidupan. Kulitnya terlihat mulus seperti porselen, terlalu mulus untuk manusia, dan sesuatu berdenyut pelan di bawah kulit dadanya. Seperti ada benda kecil hidup yang bergerak-gerak di dalam sana. Ia tersenyum pelan. "Jangan takut," katanya. Meskipun suara itu suara Ningsih, tapi terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Satu suara lembut milik Ningsih, dan satu suara lain yang lebih berat, lebih dalam, seperti suara perempuan tua dari dasar sumur. Ini semua hanya permulaan. Begitu kalimat itu keluar, beberapa warga langsung panik. Mereka mundur, sebagian berlari, sebagian tersandung dan jatuh. Namun tepat saat mereka akan kabur, dari arah belakang terdengar suara napas dingin, panjang, seolah ada sesuatu berdiri tepat di belakang mereka. "Kalian sudah melihatnya," bisik Ningsih, tetapi suaranya kali ini tidak berasal dari dalam rumah. Suaranya seperti muncul di telinga setiap orang, dekat sekali, seolah ia berdiri tepat di belakang mereka meskipun ia masih berada di dalam rumah. "Kalian sudah melihat, maka kalian harus memberi makan." Warga berhamburan seperti ayam dikejar musang. Jeritan pecah dalam kegelapan. Ada yang terjatuh, ada yang menangis, ada yang langsung berlari tanpa menoleh lagi. Namun beberapa yang berada paling belakang tiba-tiba merasakan sesuatu yang mencengkeram pergelangan kaki mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan panjang di tanah yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh mereka. Bayangan itu memanjang, bergerak sendiri, mengikuti kaki mereka seperti akar yang ingin membelit. Salah satu pemuda tersungkur saat bayangan itu menarik kakinya. Dia berteriak memanggil temannya, tapi suara teriakannya seperti teredam, seolah tenggelam dalam kabut. Dari kejauhan, Ningsih keluar dari rumahnya dengan langkah sangat pelan. Namun setiap langkah yang diambilnya terasa seperti bunyi detak jantung di dalam kepala mereka. Meski ia berjalan pelan, warga merasa ia mendekat dengan cepat, seakan ruang di sekitar mereka melipat sendiri. "Aku tidak mau menyakiti kalian," ucap Ningsih lirih. Namun tepat setelah itu, bayangan di belakangnya bergerak dengan cepat, melompat ke arah warga seperti makhluk yang lapar dan tidak sabar. Warga berlari sekuat tenaga menuju rumah masing-masing, menutup pintu, mengunci jendela, menyalakan lampu, membaca doa sejadi-jadinya. Tapi suara itu, suara hening yang berat, tetap mengikuti dari luar, seolah sesuatu menempel di dinding rumah mereka. Di beberapa rumah, lampu berkedip tanpa sebab. Di rumah lain, suara ketukan halus terdengar di jendela, seperti jari lentik mengetuk kaca. Tok, tuk, tuk. "Bukakno, bukalah." Suara Ningsih terdengar dari luar jendela salah satu rumah. Tetapi ketika si pemilik rumah memberanikan diri mengintip dari celah tirai, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan rambut panjang yang menutupi sebagian kaca, dan mata merah kecil menyala dari balik helai rambut. Di rumah lain, suara tangisan perempuan terdengar tepat di depan pintu. Namun ketika diperiksa, tidak ada apa-apa, kecuali noda hitam kecil di lantai, seperti tetesan air yang menguap tiba-tiba. Malam itu, desa benar-benar seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Semua orang tidak bisa tidur. Setiap suara sekecil apapun membuat mereka tersentak. Entah angin yang menggesek daun, entah suara kucing lewat, semuanya terdengar seperti pertanda buruk. Dan di tengah ketakutan yang membeku itu, seseorang melihat sesuatu dari balik tirai rumahnya. Ningsih berjalan pelan melewati jalan desa. Rambutnya menjuntai, wajahnya menunduk, seolah ia hanya berjalan tanpa tujuan. Namun di belakangnya, mengikuti tepat di bayang-bayang, ada sosok tinggi kurus berkulit keabu-abuan. Sosok itu merangkak dengan 4 kaki seperti hewan, tapi gerakannya teratur dan pelan, seakan menahan diri. Saat ia mengangkat wajahnya sedikit, terlihat mulutnya terbelah sampai ke telinga, dan ia tersenyum. Lalu semuanya menjadi gelap, ketika angin dingin kembali menyapu desa sampai terdengar suara pintu-pintu bergetar bersamaan. Dan itulah malam ketika warga sadar bahwa mereka bukan lagi sekadar takut pada Ningsih. Mereka mulai takut pada sesuatu yang mengikat Ningsih dari dalam, sesuatu yang kelaparan,
sesuatu yang mungkin sudah memilih target berikutnya. 1 minggu setelah malam mengerikan itu, desa terasa sunyi. Sunyi yang tidak menenangkan tapi menekan seperti udara lembab yang sulit dihirup. Warga masih trauma. Beberapa rumah dipagari dengan ranting dan kain hitam. Sebagian lain menutup rapat semua jendela. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain riang di sore hari kini dipaksa tinggal di rumah, takut mendengar suara-suara aneh yang masih bergema dari malam sebelumnya. Pemerintah desa, Pak Kades bersama beberapa perangkat desa, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka sepakat Ningsih harus diusir. Tidak ada kompromi. Mereka berpikir, selama Ningsih ada di desa, keselamatan warga tidak bisa dijamin. Bahkan Mak Balia sendiri memberi isyarat jelas bahwa Ningsih adalah pusat dari kekacauan itu. Meski ia sendiri takut mengatakan kebenaran sepenuhnya. Ketika pagi tiba, beberapa orang menuju rumah Ningsih. Mereka membawa beberapa pemuda untuk membantu, serta kain hitam untuk menutupi pintu dan jendela, agar Ningsih tidak bisa berinteraksi dengan siapapun saat dibawa keluar. Hati mereka campur aduk. Takut, penasaran, tapi juga lega karena akhirnya akan ada tindakan nyata. Namun, ketika mereka membuka gerbang rumah, mereka terdiam. Rumah itu kosong. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada suara, tidak ada perabot yang bergerak. Bahkan aroma khas dupa yang biasa memenuhi rumah itu pun lenyap. Yang tersisa hanyalah satu hal. Cermin besar yang menempel di dinding ruang tengah dan di permukaannya tampak jelas jejak tangan hitam. Tangan yang menempel dengan begitu nyata, seakan baru saja meremas kaca dari balik. Astaga, wis ora ono opo-opo, bisik seorang pemuda, suaranya hampir tak terdengar. Lah, Ningsih, kowe piye iki? Gumam seorang perempuan tua, menatap kosong ke cermin. Tangannya gemetar, ingin menyeka jejak tangan itu, tapi ragu akan menyentuh sesuatu yang mungkin masih hidup. Mereka mencari ke seluruh rumah, memeriksa kamar satu persatu. Bahkan ruang bawah tanah yang biasanya tak pernah dibuka, tidak ada tanda Ningsih. Rumah itu kosong, dan semakin lama mereka berada di sana, semakin terasa seperti ada yang mengawasi dari balik jendela gelap, dari balik tembok. Hari-hari berlalu, dan desa mulai pulih secara perlahan, walau ketakutan tetap melekat. Namun beberapa bulan kemudian kabar mengejutkan datang dari arah rumah Mak Balia sendiri. Sang dukun tua ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Teman dekatnya yang datang pertama kali mengatakan, tubuh Mak Balia penuh luka kecil di bagian dada, seperti bekas tusukan kecil, mirip dengan tempat susuk dicabut. Tubuhnya tergeletak di lantai, napasnya tersengal, dan matanya setengah terbuka memandang kosong ke langit-langit. Sebelum pingsan total, Mak Balia sempat berbisik. Suaranya serak dan penuh rasa takut. Bukan Ningsih yang memilih susuk itu yang memilih tubuhnya. Dan sekarang, susuk itu mencari pemilik baru. Semua yang mendengar kalimat itu merinding. Bahkan mereka yang biasanya skeptis langsung menunduk, menahan napas, menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai. Yang tidak masih insya mereka anggap penyebab bencana. Yang selama ini mereka pikir bisa disalahkan dan diusir. Ternyata hanyalah korban. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Ningsih ditemukan hidup di desa lain. Beberapa puluh kilometer dari desa asalnya. Orang yang menemukannya bingung. Ia tampak normal. Wajah biasa, tidak ada kecantikan berlebihan seperti dulu. Matanya tidak bersinar, senyumnya polos. Bahkan ia mengaku tidak mengingat apa-apa tentang kejadian yang menimpa desa lama. Selama ini aku merasa seperti tidur panjang, kata Ningsih saat diwawancara. Suaranya lemah, lelah, dan bingung. Dia menatap lurus ke arah yang menanyai, seakan menunggu penjelasan. Para warga desa lama yang mendengar kabar itu menelan ludah. Mereka menyadari satu hal yang menakutkan. Ningsih selama ini bukanlah sumber kekuatan yang menghantui desa mereka. Yang menghantui desa itu adalah roh penarung. Roh yang selama ini memanfaatkan tubuh Ningsih sebagai kedok, sebagai perantara untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ningsih hanyalah wadah sementara, bukan pemilik sesungguhnya. Pikiran itu membuat kepala beberapa warga pusing. Mereka mulai memikirkan kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Hilangnya warga satu persatu, kulit Ningsih yang semakin halus, senyum yang tidak wajar, dan suara-suara tangisan dari belakang rumahnya.
Semua itu tidak terjadi karena Ningsih memiliki kekuatan, tapi karena roh penarung yang memanfaatkan tubuhnya. Kengerian itu semakin menjadi ketika kabar lain muncul dari desa seberang. Seorang perempuan muda yang dikenal biasa-biasa saja, tiba-tiba menjadi sangat cantik dalam waktu singkat. Mata warga desa yang mendengar kabar itu melebar, dan desas-desus mulai menyebar cepat. Jangan-jangan, susuk itu pindah lagi. Gumam seorang ibu tua, suaranya nyaris berbisik. Yudun hati-hati, harus hati-hati. Bisa nyedot wong lia, bisa nyedot energi kabeh. Orang-orang mulai melihat pola yang sama. Setiap kali ada yang menjadi sangat cantik mendadak, desa sekitar menjadi gelisah. Anak-anak hilang secara misterius, hewan mati tanpa luka, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Para tetua desa mulai menyadari satu hal menakutkan. Roh penarung itu bukan hanya memilih tubuh secara acak, yang memilih manusia yang bisa menjadi wadah sempurna, yang memiliki energi kuat, yang bisa menahan dorongan roh itu sementara tubuhnya digunakan. Setelah roh itu selesai memanfaatkan wadah, tubuh manusia itu dikembalikan ke kondisi normal, tanpa ingatan, meninggalkan korban yang bingung dan trauma. Kenyataan itu membuat warga lama merasa bersalah. Mereka pernah menganggap Ningsih sebagai ancaman, ingin mengusirnya, tapi sekarang sadar bahwa mereka tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka lawan selama ini adalah ilusi, sedangkan yang nyata adalah roh penarung itu sendiri. Cerdas, manipulatif, dan haus akan energi manusia. Malam demi malam, kabut kembali turun di desa itu. Beberapa orang yang tinggal dekat hutan mengaku melihat sosok tinggi kurus, berambut panjang, berjalan perlahan di pinggir sawah. Sosok itu tidak menimbulkan suara, hanya bayangan yang bergerak cepat, memantulkan cahaya bulan di permukaannya. Beberapa kali, orang-orang yang berani menatap sosok itu mengatakan bahwa mata sosok itu mengingatkan mereka pada mata Ningsih saat ia diselimuti susuk. Ketakutan ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Anak-anak mulai menangis di malam hari, hewan-hewan menolak keluar kandang, dan beberapa orang dewasa merasa seolah napas mereka dicuri perlahan-lahan saat berada di luar rumah. Para tetua desa memutuskan untuk berkumpul lagi. Mereka membahas semua kejadian, hilangnya warga, perubahan fisik orang-orang yang dipilih roh penarung, dan jejak-jejak misterius yang muncul di cermin atau permukaan kaca di rumah-rumah tertentu. Mak Balia, walau belum sepenuhnya sadar dari pingsannya, memberi peringatan terakhir. Roh penarung itu pintar, deweke ora gampang diganggu. Yen awakmu orang hati-hati bisa nyebar maneh, bakal nemu kakek wong lia sing cocok, dan kowe kabeh kudu ngerti. Deweke mangan energi, nanging awakmu uga bisa kena efek. Semua orang merasakan beratnya kata-kata itu. Mereka sadar bahwa bencana ini belum selesai. Susuk penarung itu masih ada, dan ia tidak hanya berhenti pada satu manusia. Ia akan mencari korban lain, terus bergerak dari desa ke desa, mencari wadah baru untuk menyalurkan kekuatannya. Dan di suatu desa kecil, beberapa ratus kilometer dari desa lama, seorang perempuan muda tiba-tiba muncul cantik secara mendadak. Bibirnya merah sempurna, kulitnya putih bersih, matanya berkilau seperti mutiara. Warga sekitar terkejut dan heran, tapi belum ada yang menyadari bahwa kecantikan itu bukan hadiah dari Tuhan atau perawatan, melainkan susuk penarung telah memilih tubuhnya. Di desa lama, beberapa warga lama mulai mengingat peringatan Mak Balia. Jangan terlalu fokus pada Ningsih. Yang menakutkan adalah roh itu sendiri. Mereka mulai menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Jika roh itu sudah berpindah, maka suatu saat desa mereka bisa menjadi target baru lagi. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali mereka menemukan cara untuk menahan atau memutus ikatan susuk sebelum mencari korban berikutnya. Namun cara itu sangat berbahaya. Bahkan Mak Balia sendiri hanya bisa memberi petunjuk samar karena roh penarung cerdas lebih kuat dari manusia dan memiliki rencana yang tidak bisa diprediksi. Orang-orang hanya bisa berbisik di malam hari, saling mengingatkan, jangan biarkan siapapun menerima kecantikan mendadak. Jangan biarkan orang-orang baru di desa terlalu menonjol. Dan setiap kali cermin memantulkan bayangan yang tidak wajar,
mereka segera menutupnya rapat. Dan yang paling menakutkan, tidak ada yang tahu di mana Ningsih sebenarnya sekarang. Apakah dia benar-benar aman? Apakah ia kisah membawa sebagian roh penarung? Atau sudah benar-benar bebas? Tapi malah ia menjadi pion sementara untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Satu hal pasti, roh penarung itu masih hidup. Ia masih mencari wadah baru. Dan siapapun yang tiba-tiba menjadi sangat cantik, bisa jadi sudah terpilih. Desa lama tetap sunyi tapi ketegangan terasa di udara setiap malam. Setiap langkah di jalan setapak, setiap bisikan di pohon pisang, setiap bayangan yang menempel di jendela, semua menjadi tanda-tanda bahwa bencana itu belum selesai. Dan bahwa Ningsih hanyalah korban pertama dari permainan roh yang haus akan energi manusia itu. Orang-orang mulai menyadari satu fakta mengerikan. Yang selama ini mereka takutkan bukan manusia, bukan Ningsih, melainkan roh penarung sendiri yang sekarang sedang mencari tubuh lain untuk digunakan sebagai kedok berikutnya.